Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Hamilatul Hasanah, NPM 210102008, kelas akuntansi A. Di sini saya akan mempresentasikan persepsi dan pengambilan keputusan yang individu. Yang pertama, apakah yang dimaksud persepsi? Jadi, persepsi adalah sebuah proses individu mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan sensoris untuk memberikan pengertian pada lingkungan. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Yang pertama, ada faktor-faktor pada situasi. Yang kedua, waktu. Yang ketiga, latar kerja. Yang keempat, latar sosial. Yang ketiga, faktor-faktor pada penilaian meliputi sikap, motif, minat, pengalaman, ekspektasi. Yang keempat, ekspektasi faktor-faktor pada target inovasi. Yang pertama, pergerakan. Yang kedua, suara. Ketiga, ukuran. Keempat, latar belakang. Kelima, proksimitas. Yang keenam, kesamaan. Persepsi orang membuat penilaian atas orang lain meliputi teori atribusi. Teori atribusi atau attribution theory yaitu sebuah percobaan untuk menentukan apakah perilaku seseorang individu disebabkan dari internal atau eksternal. Teori atribusi mencoba menjelaskan cara-cara kita menilai orang dengan berbeda. Penentuan itu tergantung pada 3 faktor, yaitu perbedaan, konsensus, dan konsistensi. Kesalahan atribusi fundamental atau fundamental attribution error ini kecenderungan untuk meremehkan pengaruh faktor-faktor eksternal dan melebihkan pengaruh faktor internal atau pribadi ketika membuat penilaian mengenai perilaku orang lain. Bias pelayanan diri atau self-serving bias, kecenderungan individu untuk mengatribusikan kesuksesan mereka pada faktor-faktor internal seperti kemampuan atau usaha, tetapi menyalahkan kegagalan pada faktor-faktor eksternal. Dan selanjutnya, jalan pintas dalam menilai orang lain secara umum. Jalan pintas untuk menilai orang lain seringkali memperbolehkan kita untuk membuat persepsi akurat dengan cepat dan memberikan data yang valid untuk membuat prediksi. Yang pertama ada persepsi selektif. Persepsi selektif kecenderungan untuk secara selektif menginterpretasikan apa yang seseorang lihat dalam basis minat, latar belakang, pengalaman, dan sikap seseorang. Yang kedua, efek halo. Efek halo kecenderungan untuk menggambarkan impresi umum mengenai seorang individu berdasarkan karakteristik tunggal. Yang ketiga, efek kontras. Efek kontras atau kontras efek, evaluasi atas karakteristik seseorang yang dipengaruhi oleh perbandingan dengan orang lain yang baru muncul yang berperingkat lebih tinggi atau rendah dalam karakteristik yang sama. Yang keempat, stereotip. Stereotip atau stereotipe menilai seseorang berdasarkan persepsi mengenal kelompok asalnya. Selanjutnya, aplikasi spesifik dari jalan pintas dalam organisasi meliputi wawancara kerja, ekspektasi kinerja, dan evaluasi kinerja. Hubungan antara persepsi dan pengembalian keputusan individual. Pengembalian keputusan terjadi sebagai reaksi atas masalah, yaitu sebuah perbedaan antara situasi sekarang dan yang diinginkan, yang mengharuskan kita mempertimbangkan alternatif tindakan. Yang selanjutnya, pengambilan keputusan dalam organisasi meliputi model rasional, rasionalitas terbatas, dan institusi. Yang pertama ada pengaruh pengambilan keputusan rasional. Yang kedua, rasionalitas terbatas. Yang kedua, bias dan kesalahan umum dalam pengambilan keputusan meliputi bias terlalu percaya diri.
Bias terlalu percaya diri banyak pada kemampuan kita sendiri untuk membuat keputusan yang baik, terutama pada saat berada di luar keahlian sendiri. Yang kedua, bias jangkar. Bias jangkar kecenderungan untuk sangat tertarik dengan informasi awal dari mana kita kemudian gagal menyesuaikan diri dengan baik untuk informasi yang berikutnya. Yang ketiga, bias konfirmasi. Bias konfirmasi kecenderungan untuk mencari informasi yang menguatkan pilihan-pilihan masa lalu dan mengabaikan informasi yang bertentangan dengan penilaian-penilaian masa lalu. Yang ketiga, bias ketersediaan. Bias ketersediaan kecenderungan individu mendasarkan penilaian mereka pada informasi yang sudah tersedia bagi mereka. Yang ketiga, eskalasi komitmen. Eskalasi komitmen yang meningkat untuk sebuah keputusan meskipun terdapat informasi negatif. Yang keempat, kesalahan acak. Kesalahan acak kecenderungan untuk percaya mampu memprediksikan hasil peristiwa acak. Yang kelima, aversi risiko. Aversi risiko kecenderungan untuk memilih hal-hal yang pasti daripada hasil yang berisiko. 6. Bias retrospeksi. Bias retrospeksi kecenderungan untuk salah dalam mempercayai bahwa kita dapat memprediksinya secara akurat. Yang selanjutnya, pengaruh dalam pengambilan keputusan. Perbedaan individu dan batasan organisasi meliputi perbedaan individu. Yang pertama ada kepribadian, kedua jenis kelamin, ketiga kemampuan mental, keempat perbedaan budaya. Yang kedua, batasan organisasi meliputi evaluasi kinerja, sistem imbalan, peraturan baku, batasan waktu akibat sistem, contoh historis. Ketiga, tiga kriteria keputusan etis. Yang pertama ada utilitarianisme, yaitu mengusulkan pengambilan keputusan hanya berdasarkan outcome atau keluaran. Idenya untuk memberikan yang paling baik dalam jumlah yang paling besar. Yang kedua, membuat keputusan konsisten dengan kebebasan dan hak-hak fundamental seperti yang tercantum dalam Piagam Hak Asasi. Yang ketiga, menanamkan dan mendorong aturan-aturan dengan adil dan netral untuk memastikan keadilan atau distribusi yang merata dan manfaat dan biaya. Selanjutnya, kreativitas pengambilan keputusan kreatif dan inovasi dalam organisasi kreativitas. Kreativitas atau creativity, kemampuan untuk menghasilkan ide-ide inovasi dan berguna, meliputi perilaku kreatif. Perilaku kreatif terbagi dalam 4 langkah. Yang pertama yaitu formulasi masalah, yang kedua pengumpulan informasi, ketiga pemunculan ide, keempat evaluasi ide, dan selanjutnya penyebab perilaku kreatif, meliputi potensi kreatif, potensi lingkungan kreatif, dan keluaran dari kreatif atau inovatif. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.